Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Wow, dan kali ini saya kedatangan sebuah HP Realme C11 dengan kasus penggantian LCD. Ya, seperti biasa ganti LCD ya pekerjaan yang paling simpel dan sederhana, tapi juga masih ada risiko juga ya. Oke, di sini sudah kita terima HP-nya dan akan kita lanjut pengerjaannya ya. Kita siapkan tusuk-tusuknya dulu untuk melepas SIM tray atau adanya SIM dan MMC atau memori ya, seperti itu. Setelah itu kita buka backdoor belakangnya dengan cara kita congkel perlahan seperti biasa ya. Kita buka backdoor belakangnya, saya pakai kuku ya, biasalah guys. Andalan saya yang utama adalah kuku ya, senjata utama saya adalah kuku. Jadi saya di sini pakai kuku ya, dicekuak-cekuak pakai kuku seperti itu, buka pelan-pelan dan jreng, terbuka juga guys. Setelah itu kita siapkan obeng untuk membuka baut-bautnya. Alurnya masih sama seperti biasanya ya, seperti biasanya. Kita buka bautnya, di sini ada banyak sekali baut, kita kumpulkan di wadah situ atau di backdoor belakangnya supaya tidak hilang guys. Sambil menunggu, saya kasih pesan, jangan lupa siapkan kopi, siapkan sedul-sedulnya ya, untuk menemani kita dalam menonton video ya. Supaya tidak membosankan ya guys ya, karena ada proses-proses yang agak membosankan biasanya kalau servis HP itu ya, seperti menunggu atau mungkin proses yang agak panjang gitu ya. Kayak gini melepas baut itu kan menunggu ya, jadi agak membosankan ya. Di sini kalau bautnya sudah terlepas semua, setelah itu penutup mainboardnya kita buka untuk melepaskan soket-soket yang ada di situ ya. Ada soket konektor baterai, konektor LCD dan sebagainya ya. Kita congkel penutup belakangnya, penutup mainboard ya. Oke, sudah terbuka. Setelah itu kita lepas soket baterai. Yang pertama itu adalah soket baterai. Pastikan soket baterai lepas duluan guys ya. Oke, kita lepas baterainya setelah itu ya. Dan di sini terdengar suara bocil ya guys ya. Ada bocilnya mengganggu. Dia memberi saya sebuah permen lollipop di sini. Entah apa maksudnya. Sambil tertawa-tawa atau tersenyum memberikan saya sebuah permen lollipop di sini guys. Ya, terdengar ya guys ya. Di sini bocilnya belum bisa bicara secara jelas karena masih berumur 1 tahun ya. Oke, kita lepas baterainya seperti itu, kita tarik kalau bisa ya pelan-pelan saja supaya tidak membahayakan komponen yang lainnya. Kita tarik secara perlahan-lahan. Asik. Tarik dan tarik ya. Oke, tarik. Ya, oke, sip, terlepas ya. Kita luruskan dulu supaya tidak paten melengkung ya. Kita kembalikan ke lurus. Setelah itu kita buka untuk penutup plastik penutup baterainya yang plastik ini ya guys ya. Pelan-pelan kita buka seperti itu. Ternyata keras juga ya kalau ini ya. Susah juga ya ditariknya ya, plastiknya ya. Setelah itu kita lepas soketnya, soket LCD-nya ya seperti ini. Dan setelah itu kita siap-siap untuk melepas si LCD-nya ya guys ya. Untuk mesinnya boleh kita pinggirkan dulu, kita lepas soket antenanya ya, supaya tidak mengganggu ya. Seperti ini, kita lepas dulu soket antenanya ya kalau bisa. Oke. Setelah itu kita siapkan blower ya. Bisa pakai blower, bisa pakai cairan ajaib, bisa pakai
yang lainnya, tapi kita ini guys, apa namanya, kita berikan lakban dulu ya untuk LCD-nya, karena kalau pecah-pecah ini itu sangat berbahaya sekali kalau sampai ketika pencongkelan itu nanti ada kaca yang retak dan terlempar ke arah wajah kita ya. Jadi paling aman itu lebih baik kita kasih lakban guys, lakban bening atau apalah ya, yang penting aman gitu ya, supaya nanti kalau ada retakan itu nempel di lakban gitu ya, nggak langsung terlempar ke kita ya. Jadi di sini kita siapkan dulu untuk lakban, dan kita lakban dulu untuk layarnya ya, supaya tidak berisiko seperti itu kalau saya ya. Tapi biasanya setiap orang itu punya kebiasaan masing-masing ya. Jadi itu sebuah kebebasan ya sebenarnya, bukan aturan paten. Jadi kalau semacam ini itu bagi saya sebuah safety ya. Jadi safety biar aman gitu loh. Setelah itu kita potong di bagian ujung-ujungnya, mepet ke ujung LCD ya, biar nanti gampang untuk pencongkelan LCD-nya. Jadi nanti kalau ada retakan kaca glassnya itu tidak langsung terlempar ke kitanya, jadi dia akan menempel di lakban gitu ya. Harapannya seperti itu supaya kita itu safety ya. Karena sudah retak hancur seperti ini. Oke, setelah itu kita siapkan blower. Bisa pakai blower, bisa pakai cairan ajaib, bisa juga pakai separator ya yang hangat. Pakai hangat-hangat saja, jangan terlalu panas ya. Karena kalau terlalu panas bisa merusak frame-nya. Karena di sini frame-nya terbuat dari plastik kayaknya. Entah plastik atau apa namanya ya. Intinya dia nggak tahan sama panas gitu ya. Untuk frame bagian LCD-nya ya. Frame LCD. Oke. Blower seperti ini, jangan terlalu panas. Ingat, jangan terlalu panas, secukupnya saja. Setelah sekiranya cukup, setelah itu kita siapkan pencongkel dan kita cari celah, kita congkel perlahan. Kita cari jalannya ya, pelan-pelan. Nah, seperti ini kita akan mencongkel ya. Disitulah saya siapkan lakban supaya ini itu safety gitu ya. Nah, seperti ini sudah mulai terbuka ya, supaya safety tidak membahayakan ada percikan-percikan retakan kaca gitu ya. Oke, sudah terlepas. Di sini video saya percepat supaya tidak membosankan, makanya kayak lompat-lompat gitu ya. Hancur lebur ya LCD-nya ya. Oke. Setelah itu kita bersihkan untuk frame-nya ya. Kita bersihkan dari sisa-sisa lem. Hei Cil, enak kah? Lollipopnya enak kah? Bagi sini. Bagi sini. Bagi. Enak. Bocilnya dia pamer permen lollipop guys. Kita bersihkan untuk lemnya yang ada di frame ya, bekas lem bekas lem yang lama ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih supaya nanti tidak mengganjal atau tidak rapih gitu ya. Jadi harapan kita itu rapih dan bagus gitu ya. Setelah ini kita siapkan, kita tata seperti ini untuk kita berikan ke pemilik. Katanya pemiliknya membelikan LCD-nya sendiri ya. Jadi kita bawakan ke pemiliknya seperti ini. Dia mau beli sendiri guys LCD-nya. Jadi kita cuma terima pasang saja ya seperti itu. Oke. Di sini sudah sampai LCD-nya dan sudah siap kita pasang ya. Tapi terlebih dulu kita coba dulu untuk kenormalannya ya sebelum kita pasang. Kita tes dulu dan ternyata pembelinya memilih merek ini ya. Yes, nggak masalah. Oke lah ya.
yang mungkin agak terjangkau kayaknya. Oke, coba kita pasangkan untuk LCD-nya seperti ini. Setelah itu kita pasang baterai dan kita coba hidupkan ya. Dan ternyata plastiknya mengganjal guys. Kita lepas dulu plastiknya supaya tidak mengganggu ya. Kita lepas saja plastiknya seperti ini. Oke, untuk plastiknya sudah terlepas. Selanjutnya kita pasangkan baterainya untuk kita coba LCD-nya ya. Kita pasang baterainya dan coba kita hidupkan ya. Kita tekan mesinnya supaya tombol on off-nya menyentuh ya. Karena di situ cuma konektornya itu kayak pin gitu ya. Cuma kayak pin yang mentul-mentul gitu. Kalau belum connect berarti kurang tekanannya. Jadi mesinnya harus kita tekan agak kuat supaya tombolnya itu connect ya, seperti itu. Oke, sudah ada getaran tandanya HP sudah menyala ya. Nah, di sini sudah tampil Android. Berhubung yang punya ini ada di sini, jadi kita minta passwordnya. Ya, katanya ada passwordnya atau sandinya ya, atau pin ya. Ntar kita tunggu bootingnya dulu. Di sini agak lama biasanya kalau booting ya. Nunggu bootingnya sampai ngantuk guys, jadi lama sekali ya. Masih ada Realme-nya di situ, berarti memang belum selesai booting ya. Oke, kita coba cek apakah sudah selesai bootingnya atau belum ya. Dan sangat gelap sekali, ternyata layarnya disetel gelap ya. Belum bisa di-slide karena masih ada passwordnya atau sandinya. Di sini saya mintakan passwordnya dulu ke pemiliknya supaya kita bisa buka layar dan kita bisa diterangkan atau dipadangkan gitu loh guys, layarnya itu biar terang pure gitu ya, biar kelihatan. Sebentar nunggu minta password ke pemilik dulu ya. Dan di sini sudah saya dapatkan untuk passwordnya ya. Coba kita slide ke bawah dan kita terangkan supaya bisa terlihat ya. Oke. Di sini sudah kita terangkan untuk layarnya supaya terlihat ya. Dan ternyata HP-nya lemot sekali, kata yang punya, memorinya hampir penuh ya. Kita memang harus bersabar untuk pengecekannya. Jadi kita harus bisa bedakan di mana lemot touchscreen atau di mana lemot karena HP-nya ya, seperti itu ya. Untungnya ini yang punya sudah bilang bahwa HP-nya memang lemot, jadi saya sempat kaget tadinya kalau nggak diberitahu yang punya HP ya. Jadi saya kira yang lemot itu karena touchscreen-nya responnya lama gitu ya. Ternyata memang HP-nya lemot karena terlalu banyak beban ya katanya. Mau saya coba pakai bintang pagar 808, ternyata nggak bisa. Kita coba saja di sini QWERTY-nya saja ya.
Kita coba cek QWERTY-nya saja. Kita cari dulu di mana, pakai SMS atau pakai apa ya paling enak ya. Bentar guys, bentar. Di Google aja kayaknya ya, di Google atau di apa ya. Bentar, masih agak lemot ya HP-nya ya. Lemot guys. Tombol kembalinya ini di setting seperti apa saya juga nggak bisa, nggak dikeluarin juga tombol backnya ya, saya kesusahan di sini. Oke, di sini kita coba di Google aja, maka nanti akan keluar QWERTY-nya ya, tombolnya, keyboardnya. Kita coba keyboardnya. Yang penting semua huruf itu tercek secara normal semua ya. Karena paling peka itu biasanya di keyboard seperti ini kalau touchscreen itu. Biasanya itu kalau memang error itu contoh kita tekan A gitu, ternyata yang kena tekan S gitu. Hanya contoh seperti itu ya. Atau kadang nyentuh kita sentuh 1 keluar 2, atau kadang kita sentuh nggak keluar gitu ya. Jadi seperti itu kendalanya. Berhubung ini ternyata sudah mantap normal semua ya. Untuk tombol-tombol keyboardnya sudah mantap semuanya. Coba kita pakai gelap terang ini, nah, kayak gini ya, ini ya. Cara pengecekan seperti ini itu juga termasuk efektif ya guys ya, karena ketika kita geser-geser itu ya, icon yang buat nerangin dan sama gelapin layar itu, kalau kita geser-geser terus ke atas ke bawah gitu, kalau dia normal dia tidak akan terlepas sebelum kita lepas ya. Jadi kalau dia terlepas di tengah-tengah sebelum kita lepas touchscreen-nya, maka berarti di situ touchscreen-nya error gitu ya. Oke, setelah selesai pengecekan lanjut kita pemasangan ya. Kita cek kebersihan lem-lem sisa LCD yang lama. Sambil kita siapkan lemnya ya. Nah, di sini ada keranjang kecil guys yang di dekat atas kamera. Ini penting ya, jangan sampai lupa ya. Ada beberapa teman saya itu sering lupa ketika pengganti LCD itu keranjangnya ini nggak dipasang guys. Jadi jelek ya, terlihat jelek, dan juga nanti kotoran itu cepat masuk ke earpiece ya, atau ke speaker kecil yang atas itu ya. Jadi jangan sampai lupa, ini wajib dipasang ya, karena LCD baru itu tidak ada keranjangnya ini ya, keranjang earpiece atau speaker yang kecil atas ini ya. Jadi kita harus lepaskan dari yang lama ya, dan itu nggak boleh lupa sebenarnya. Itu sangat penting meskipun kecil kayak sepele ya. Kita pasang dan kita bersihkan, jangan sampai lupa ya. Karena memang kalau kita nggak nggak ingat, atau itu memang kan barang itu kecil sekali dan itu nempel di LCD kadang ya, sering lupa mungkin ya teman-teman, itu kadang ada yang lupa gitu pemasangan keranjang. Di sini kita bersihkan dulu untuk lem-lem sisa LCD yang lama yang masih tertinggal di frame ya. Kita rapikan sampai benar-benar rapih dan bersih supaya nanti pemasangan LCD-nya gampang dan hasilnya juga rapi dan memuaskan ya, seperti itu ya. Di sini juga saya masih setia pakai pinset biasanya ya, pakai pinset lancip. Tapi harus pelan-pelan guys ya. Jangan sampai mengenai tangan, sangat berbahaya sekali. Oke, kita siapkan cari lemnya ya, dan kita kasih lem. Kita kasih lem tipis dan merata ya di framenya.
jangan terlalu tebal dan juga jangan putus-putus ya. Jadi harus tipis dan merata ya. Jadi harus tipis dan merata supaya nanti hasilnya rapi dan tidak menyebabkan LCD itu error ya. Karena kalau nggak rata, ada yang tebal, ada yang tipis gitu, biasanya LCD itu error guys. Entah itu keluar garis, entah itu touchscreen-nya yang error, entah itu nanti ngeblank dan segala macam ya. Ada juga yang sampai pecah karena nggak ratanya lem itu dan kena tekanan ketika dikaretin atau di lakban ya. Karena nggak rata dia kadang ada yang pecah gitu ya. Jadi di sini kita harus rata dan rapih ya. Tipis dan rata gitu. Semua bagian-bagian yang harusnya lem kita lem. Pelan-pelan saja, nggak usah terlalu terburu-buru guys, karena terburu-buru itu juga akan menyebabkan suatu pekerjaan itu nggak rapih ya. Setelah itu kita tutup lemnya supaya tidak mengeras ya, dan kita kletek-kletek tempelan-tempelan penutup ini lemnya ya, penutup yang seharusnya dibuka kita buka ya. Segel juga kita buka karena sudah cek tadi. Pembukaan segel kita bersihkan. Intinya kita sudah serah terima kalau sudah kita buka segel ya, sudah nggak bisa ditukar lagi karena segel sudah kita buka ya. Kita bersihkan segelnya, kita buka plastik-plastik yang seharusnya kita buka. Yang dekat keranjang tadi kita kasih lem tipis lagi supaya terlihat rapi, karena di situ saya lihat masih kurang pas ya, masih kurang rapih, supaya debu tidak masuk ya. Kalau di sini itu jangan sampai terlalu tebal guys. Kalau terlalu tebal nanti bisa menutup keranjangnya atau bahkan bisa sampai menutup ke lubang kamera ya. Jadi berbahaya sekali. Jadi harus tipis banget, secukupnya lah ya, secukupnya. Setelah itu kita pasangkan LCD-nya ya. Dan mohon maaf saya lupa melepas plastiknya yang ini guys. Belum saya lepas. Oke, sudah saya lepas dan kita tempelkan di situ. Setelah itu kita pasangkan LCD-nya kepada frame-nya. Kita presisikan pada tempatnya. Kita tekan perlahan. Lebih enak itu kita ini guys, kita taruh di karet itu ya, karet yang rata itu, yang rata kita tekan-tekan dari atas, otomatis dia menekannya itu rata ya, tidak cuma sebagian gitu. Jadi kita taruh di tempat yang rata seperti itu, lalu kita tekan frame-nya, otomatis dia kan menekannya itu kan rata guys, tidak sebagian gitu. Kalau cuma jari kita itu kan sebagian gitu yang tertekan ya. Setelah itu kita pasang konektornya seperti itu, fleksibelnya, dan kita rapihkan supaya tidak mengganggu pemasangan baterai ya. Setelah itu kita pasang baterainya. Karena di situ lemnya masih ada, kita tinggal pasang saja. Tinggal presisikan saja. Pasang. Dan setelah itu kita tutup mainboardnya ya. Jangan lupa kameranya kita pasang dulu. Hampir lupa ya, kameranya tadi saya lepas. Kamera jangan sampai lupa, kamera depan, kamera belakang 2. Dan oke. Di sini ada terdengar suara bocil guys ya. Suara bocilnya terdengar guys. Oke, nggak masalah. Kita pasang kameranya dan kita pasang penutupnya seperti itu ya. Aduh, si bocilnya terbentur guys. Jadi bocilnya menangis guys. Udah digendong sama ibunya ya. Kita lanjutkan saja, nggak masalah, dia sudah sama ibunya ya.
Aman? Kita lanjut pasang baterainya. Kita selesaikan saja langsung. Dia nangis sambil ketawa, guys. Entahlah. Loh, dia nangis sambil ketawa, guys. Entah apa maksudnya si bocil ini. Kita dia ketawa, guys. Dan coba kita hidupkan HP-nya seperti itu ya. Sambil menunggu booting kan kita bisa pasang baut-bautnya sampai selesai gitu ya. Karena bootingnya kan lama biasanya. Bisa sampai beberapa detik. Atau bahkan ada yang mungkin 1 menit mungkin. Kalau HP-nya lemot ya. Jangan sampai ada yang lupa ya, semuanya pasang bautnya semuanya. Setelah itu kita rapikan kabel antenanya. Pasangkan pada tempatnya ya. Oke. Sudah kita rapikan, lalu kita pasang backdoornya guys, atau penutup belakangnya ya. Seperti ini kita presisikan, lalu kita tekan-tekan sampai terdengar suara ceklik-ceklik ya. Sip. Mantap sekali. Oke, di situ ada sandinya tadi. Setelah itu kita pasang slot SIM tray-nya ya. Lulu, bukan yang ini guys, salah pasang guys. Sorry. Tadi ada memorinya sama 2 SIM ya. Cari-cari ini punyanya Redmi 8, saya pasang hampir keliru ya. Oke, di sini ada 2 SIM dan juga memori tadi ya, seperti rekaman kita bongkar. Setelah itu kita pasangkan ya seperti tadi, oke. Sip. Setelah itu tinggal kita kasih karet guys ya. Sebelumnya kita cek dulu kerapihannya, keliling-keliling kita cek dulu semuanya. Seperti ini ya. Oke, sip. Dan setelah itu kita pasang karetnya ya. Mungkin video akan segera saya akhiri karena si bocil menangis terus itu. Setelah selesai langsung kita kasih karet. Di sini bisa kasih 3 mungkin atau 4 ya, yang ke samping seperti ini. Lalu kita kasih yang ke atas supaya rapih dan mantap hasilnya. Oke. Di sini saya masih setia sama tali rambut anak kecil ya seperti ini, karena sudah pengalaman bahwa pakai karet seperti ini tuh mantap sekali guys, tidak merusak LCD ya. Tarikannya itu enggak terlalu kuat, tetapi juga cukup gitu ya. Kita kasih 4 ke samping dan 2 ke atas seperti ini aja ya. Oke, sip. Jangan lupa di subscribe channel Cakwo supaya semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat konten. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.